Berjumpa kembali dengan saya Nana Tariana di Jejak Kisah. Episode kali ini saya akan mengajak kalian menelusuri bagaimana sejarah dan kisah menarik dari situs Kramat Sindang Pancuran yang punya banyak cerita mitos. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus perjalanan saya di Jejak Kisah. Kali ini saya berada di Desa Sindang Laut, Kecamatan Lamabang. Saya ditemani oleh Pak Juru Kunci, Pak Maksudi. Kita akan coba explore ya situs ini. Situs apa, Pak? Kramat Padukuhan Duku Awi, Kramat Sindang Pancuran. Ya, ini yang namanya Padukuhan Duku Awi, Kramat Sindang Pancuran. Ini adalah tempat wudhunya, dan di sini ada sumurnya, dan di sini makam namanya makam gaman atau pekakas alat-alat kerajaan zaman dahulu. Dan ini musola awalnya, dan di bawah itu majelisnya. Itu namanya Padukuhan Duku Awi, Kramat Sindang Pancuran. Pada waktu itu Walang Sungsang dan Rara Santang itu belajar ilmu agama Muhammad, artinya Islam. Dia ke Syekh Nurjati, belajarlah di situ sampai bisa baca Quran dan hadisnya. Di situ barulah disuruh syiar Pajajaran, kata Syekh Nurjati. Akhirnya syiar Pajajaran ke barat sampai ke timur, sampai keliling Pajajaran. Akhirnya berhentilah, singgahlah di sini. Nama Sindang itu persinggahan, membangun padukuhan yang namanya Padukuhan Duku Awi, Kramat Sindang Pancuran. Yang mendirikan siapa? Di antara Walang Sungsang dan teman-temannya, yang mendirikan padukuhan itu adalah Mbah Sangi, Mbah Buyut Tunggal, Mbah Saridin, nah terus Mbah Siah. Nah itulah teman-teman dulu, zaman dulu. Wallahu alam itu abad berapa nggak tahu, yang penting di bawah abad 14. Ini tempat wudhu. Ini musolanya. Dulunya pakai awi, kalau sekarang pakai bangunan baru. Ini yang kita jerakan di pusat di sini. Ini namanya bukan makam orang atau patilasan. Ini adalah makam gaman atau alat-alat kerajaan. Kayak tombak, kayak pedang, busur, sama anak panahnya, dan ada keris, ada macam-macam alat-alat kerajaan zaman dahulu dikuburlah di sini. Ini makam ini adalah Mbah Semar atau Semar Putih Pakuning Alam. Ini Mbah Semar. Nah, kita menuju ke Syekh Nurjaman dari Cempa, dan Syekh Subakir, dan Syekh Saridin, Syekh San Ali, sama Sindang Ruda. Kita menuju ke makam sana. Biasanya orang datang ke sini itu banyaknya di hari apa ya, Pak? Yang pertama sekali itu adalah hari Kliwon, Jumat Kliwon. Itu rajanya Karomah. Yang kedua hari manis atau Legi. Itu kedatangan Jumat Legi, itu banyak. Dan yang ketiga itu setiap hari Lebaran Syawal itu banyak yang jualan. Dari situ sampai ke lapangan itu banyak orang yang pada jualan. 1 Syawal sampai tanggal 7 Syawal. Itu tradisi dari dulu. Nah itu biasanya dari mana aja tamu-tamu datang, Pak? Tamunya itu dari, ya di antara Jawa Barat. Tamu kalau Kliwon itu ada yang dari Pandeglang, ada yang Kerawang, ada yang dari Jawa Timur, dari Pacitan. Itu tuh lewat mimpi, bukan berarti petunjuk. Oh, pasti orang yang datang ke sini itu lewat mimpi. Lewat mimpi. Konon, ketika Pangeran Sapu Jagat beristirahat di suatu pedukuhan bernama Dukuh Awi, ia meminta Pangeran Selaganda untuk menemukan sumber air.
Setelah berkeliling cukup lama, Pangeran Salaganda akhirnya menemukan mata air yang jernih dan segar. Namun, karena airnya terus memancar, Pangeran Sapu Jagat pun dengan prajuritnya membangun tempat penampungan agar air itu tidak terbuang sia-sia. Ini dinamakan Mbah Tirta, tapi wujudnya itu makam. Tirta itu air, karena ini adalah patoknya, pusar buminya. Itu Tirta itu Tirta Nirwana. Jadi Pancuran ini namanya Tirta Nirwana. Dia sendiri yang ngomong ke saya pada waktu mimpi. Justru dia pernah komunikasi dengan Walang Sungsang, yaitu karena dia tuh pindah ke sini itu adalah yang kedua. Tadinya di Sindang sana, akhirnya ke sini karena jauh dari mata air, akhirnya dia di sini. Dan Mbah Tirta tuh ngomong juga sama, ayo pindah ke sana. Inilah Mbah Tirta. Tirta itu air, bukan orang. Hanya simbol aja. Nanti kesananya ke sumber air, pancuran air, yang Pancuran 5. Kita menuju ke Syekh Nurjaman. Ini ngomplek semua, ada 10. Ini ada 10 makam di sini. Yang pertama Syekh Nurjaman itu dari Cempa, Cina. Kalau ini pribumi, Sindang Ruda. Kalau San Ali itu dari keponakannya Syekh Nurjati, Syekh Saridin dari Jawa, dan Syekh Subakir dari Persia. Nih, ini Syekh Nurjaman itu ditemani dengan yang namanya Pangeran Salaganda yang menemukan air. Pangeran Salarasa, Pangeran Salasuara itu di dalam ini. Syekh Nurjaman itu tadinya untuk karena di Sindang Pancuran itu ada padukuhan, artinya dia termasuk dahulu biarpun orang Cina. Akhirnya dia untuk membantu Walang Sungsang alias Mbah Kuwu. Nah, itulah Syekh Nurjaman datang ke sini. Ternyata ilmunya kalau Mbah Kuwu itu syariat dan hakikatnya, artinya ada kejawennya. Jadi dia berguru kejawennya ke Walang Sungsang itu, Syekh Nurjaman itu. Akhirnya dia menjadi Patih Nurjaman, wakil dia. Itu namanya Syekh Nurjaman itu pangeran. Jadi Patih Nurjaman. Pangeran Salaganda, Salarasa, dan Salasuara. Ada 4 makam yang di kota ini. Syekh Nurjaman. Oke, ini Syekh Nurjaman. Nah, Oke, Assalamualaikum. yang itunya Pangeran Salaganda. Yang ini? Pangeran Salaganda. Oke, Pangeran Salaganda. Yang satunya itu Pangeran Salasuara, Salarasa. Nah, yang ketiga ini beliau sebagai apa, Pak? Sebagai sesepuh, bantu yang ada di Sindang Pancuran. Ini Syekh Subakir. Kaitannya di sini karena di sini ada padukuhan Duku Awi Karamas Sindang Pancuran. Syekh Subakir itu diutus Raja Muhammad untuk membantu Islam yang ada di Jawa. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu memerangi tentang akidah dengan bangsa manusianya. Kalau di sini itu memerangi dengan bangsa jin. Siapa itu bangsa jin yang ada di Sindang Pancuran? Yang pertama adalah pimpinan yang ada di Pajajaran atau Pulau Jawa Barat, yaitu namanya jinnya itu Argakala, terus Ardakala, Durgakala, Artakala. Itulah untuk memerangi Syekh Subakir. Hampir kewalahan Walang Sungsang, akhirnya dia berperang di sini, akhirnya nampaklah di sini. Karena ada Syekh Subakir membantu, akhirnya tombaknya itu ditancapkan ke bumi, tombak Kiai Panjang itu akhirnya dia takluk. Yang menaklukkan jin yang ada di Pajajaran adalah Syekh Subakir, itu ditemani dengan Syekh Saridin dari Jawa Timur. Ini Syekh Subakir, ini Syekh Saridin. Inilah kok kenapa bisa ngiblat? Karena nyungsang semua, karena nikmat daripada Walang Sungsang. Makamnya beda dengan umum. Ini makam keramat semua nyungsang semua, ngadapnya ke arah kiblat. Di Keramat Sindang Pancuran itu makamnya semua ada 41 makam yang kayak gini. Saya tidak tahu semua namanya, hanya yang tahu di sini aja dan di sana. Berapa paling 17. Padahal makam yang ngiblat itu banyak.
Saya nggak kasih nama karena belum ada. Oh, belum ada penelitian Ya, lanjut ya? betul. Oke, ini saya Subakir ya. Ya. Kalau ini Syasaridin, yang ini Syasaridin. belum. Yang itu Sindang Ruda. Nah, inilah San Ali. San Ali itu keponakannya Syekh Nurjati, anaknya Datuk Saleh. Dia mau kelahiran dari Cirebon. Dia mempunyai kasih nama San Ali. San itu keturunan Hasan, Ali itu bapaknya. Kalau sekarang Habib. Sindang Ruda yang punya wilayah sini, yang membantu padukuhan ya ini Sindang Ruda. Sindang Ruda itu artinya guru di dada atau guru mursid, hati yang kita kita menuju ke Kiai Sapu Jagat alias Pangeran Sapu Jagat, pendiri padukuhan Duku Awi Karoma Sindang Pancuran. Itu Mbah Buciah yang membantu padukuhan tuh, Mbah Buciah. yang mana? Yang itu yang iblat juga. Yang Batak. Iya, tapi sekarang ini aja yang intinya. Ini patilasan makam Pangeran Sapu Jagat alias Kiai Sapu Jagat. Ini namanya patilasan Pangeran Sapu Jagat alias Kiai Sapu Jagat. Karena dijuluki Kiai Sapu Jagat ya di sini membuka padukuhan Duku Awi Karoma Sindang Pancuran. Dan kita menuju ini kendaraan-kendaraan zaman dahulu. Ini ada gerasinya di sini. Ini makam Empat Batu ini adalah gerasinya kendaraan zaman dahulu. Ada yang namanya si Mandung, ada si Belang, ada si Putih, ada si Hitam. Inilah makam ini. Itu ada 8 personil tentara semua. Karena itu dari Kamemat ada dari putra dan putrinya Prabu Siliwangi. Ini kendaraannya. Ini ada tempat itunya. Di sana ada yang namanya patilan penerusnya padukuhan. Berarti ini tadi pengawal, Atau tumpakan dia. Kalau tunggangan. iya. Oke. Itu bentuknya apa? Ya Siliwangi semua. 8 itu. Ini namanya Ki Geden Nursid. Ini penerus padukuhan. Ki Geden Nursid itu adalah penerus padukuhan Duku Awi Karoma Sindang Pancuran. Ki itu yang dituakan, Ki Geden Nursid. Penerus padukuhan Duku Awi yang meneruskan adalah Ki Geden Nursid, Babu Tunggal di sana, Babu Ciah, Mbah Sangi ada di lingkaran sini semua. Di makamnya. Situs yang berada di Desa Sindang Laut, Kecamatan Lembah Abang, Kabupaten Cirebon ini menjadi situs keramat yang memiliki 7 sumber mata air. 3 diantaranya berada di sekitar situs keramat dan mudah dijumpai. Sedangkan 4 lainnya berada jauh dan sulit dijangkau. Dan di sini ada namanya sumur jimat. Sumur jimat itu artinya untuk membasuh gaman-gaman alat-alat kerajaan. Namanya sumur jimat. Inilah sumur jimat ini, untuk airnya itu untuk mengubah gaman-gaman zaman-zaman kerajaan atau zaman kerajaan. Sekarang lagi pepet sumber karena airnya kurang. Kalau untuk mengubah gaman, dia untuk mandi, untuk pengobatan dari sini. Dari sini. Itu lewat petunjuk, tapi kalau kita mengarahkan ke sana,
ke sumur Cimalayan yang nanti saya datangin. Terdapat dua mata air yang biasa digunakan oleh masyarakat adalah mata air yang berada di dekat area pemakaman, yakni Sumur Kadijayaan dan Sumur Cimalayan. Namun sayangnya saat ini kedua mata air itu mengalami kekeringan akibat musim kemarau yang belum usai. Ya, kita menuju ke Sumur Kadijayaan dulu. Ini namanya Sumur Kadijayaan. Sumber airnya dari sana menuju ke sini. Tuh, ini juga sumbernya tinggal asat, nggak ada air. Ini sumbernya dari sana. Tuh lewat situ. Ini namanya Sumur Kadijayaan. Kalau dimitoskan itu di sini untuk supaya dijaya. Itu sumber ini. Kita kan sudah ini kita menuju ke Sumur Cimalayan. Ini lagi dikuras sumur Cimalayannya. Iya. Baknya lagi dikuras, itu pancurannya ke sini pipa. Ini namanya Sumur Cimalayan. Itu ada 5 pancuran. Kalau dimitoskan itu, yang pertama itu adalah untuk asihan, yang kedua untuk awet muda, yang ketiga menjadi orang tua atau jadi sesepuh, yang keempat itu antara pengobatan, yang kelima adalah dipa atau penjagaan. Itulah kegunaan air Cimalayan. Itu ada 5 unsur. Kalau yang nama Cimalayan itu sumber dari timur ke barat, itu namanya Sumur Cimalayan. Sumbernya itu semua sama, tapi di kotak-kotak itu beda kalau dimitoskan gitu. Oh, jadi satu sumber tapi Iya. penggunaannya beda ya? Beda. Lima tahun sekali dikuras lumpurnya. Oke ya teman-teman, saya berada di Sumur Cimalayan. Nah, ini sumur ini dikuras setiap 5 tahun sekali dan sekarang sudah 5 tahun. Jadi saya berkesempatan bisa melihat bagaimana cara menguras sumur tersebut ya. Setelah dibersihkan nanti bisa difungsikan kembali untuk keperluan sesuai dengan hajat masing-masing yang datang ke sini. Kalau dibor terus pakai genset itu kan full dah ya airnya. Ini. Nah, ini dulu ada airnya. Ada, kalau musim hujan ada dan tidak pernah putus airnya. Ini ciri khasnya untuk membantu air yang di sini, pancuran itu. Kalau yang di pancuran ini sumbernya dari mana, Pak? Ya dari sumber sana, yang Batirta itu, yang tadi tuh. Dari atas itu? Iya. Sampai ke sini ya? Iya, itu Batirta itu. Cuma zaman dulu barangkali ada yang ngerusak, jadi dikasih makam. Padahal sih itu tuh sumber air, patok bumi Patok atau ya, pusar patok air. Jadi disebut Mbah Patok tuh itu juga sih, Oh, Mbah disebut Patok. Patok, ya? Iya, itulah Keramat Sindang Pancuran. Orang yang pada ziarah ke sini itu merasa unik dan merasa bangga karena tempat lain itu udah pada rameh, di sini masih sepi. Gitu. Mitos-mitosnya itu banyak, ada inilah, banyak ada inilah, ada yang mau mandi di lingkarin, ada ular di sini. Nah, itulah mitos-mitos orang yang kayak begitu. Sebetulnya sih orang-orang yang takut. Itu menurut saya sih. Penglihatan dari dianya aja itu menurut saya. Tapi menurut dia sih itulah dikatakan masih angker gitu. Padahal sih bukan. Yang namanya Padukan Duku Awi Karoma Sindang Pancuran itu masih jarang sekali penziarahnya. Dari pendekat dan jauh juga itu lewat mimpi semua. Ayo kita sama-sama, bukan lewat mimpi, mainlah datang ke sini. Oke sahabat, itu dia perjalanan saya di situs Sindang Pancuran dengan sumur keramat dan mitos-mitos di dalamnya. Saksikan terus jejak kisah selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.